Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan dalam rangka menginput nilai pada aplikasi raport SMK Nurul Wafa. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu wali kelas SMK Nurul Wafa yang kami hormati, pertama-tama izinkan kami untuk menjelaskan tutorial cara mengisi atau menginput nilai pada aplikasi raport SMK Nurul Wafa. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa aplikasi ini dibuat khusus untuk internal sekolah SMK Nurul Wafa yang dibuat oleh saya Cecep Guntur Rahmatillah, dan ini aplikasi ini dibuat pada aplikasi Microsoft Excel. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Kita buka aplikasi Excel, kemudian buka file aplikasi raport yang akan diinput, di mana letaknya dicari sesuai dengan folder yang telah disimpan oleh Bapak Ibu sekalian. Misalkan ini ada di sini di kumpulan raport. Kebetulan aplikasi raport ini kita akan membahas pada semester genap tahun 2023. Ini muncul box password, kita isi saja. Nah, kemudian nanti akan muncul aplikasi raport yang terdiri dari beberapa sheet yang perlu Bapak Ibu diisi. Nah, setelah muncul aplikasi raport, kita mulai dari awal ya. Dari awal, ini dari sini. Nah, ini adalah tampilan menu utama aplikasi raport. Di aplikasi raport SMK Nurul Wafa ini, sebagaimana yang tadi telah disebutkan, dibuat hanya untuk SMK Nurul Wafa. Kemudian kita lanjut saja ke sheet berikutnya mengenai identitas sekolah. Jadi pada sheet ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi, tidak perlu menginput. Jadi ini identitas sekolah ini hanya menginformasikan bahwa SMK Nurul Wafa itu identitasnya ini, yaitu beralamat di Jalan Kiai Haji Muhammad Idris Gunung Hideng, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, kode pos 46461, kemudian nomor induk sekolah atau nomor statistik sekolah 302021226045, kemudian NPSN-nya 20262721. Kepala sekolah Cecep Guntur Rahmatillah Mkom, NIP 1982022011011002, yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa Gunung Hideng Sukarame, dan izin operasional NSS, NPSN dan sebagainya. Kemudian pada sheet berikutnya tentang wali kelas. Nah, pada sheet ini Bapak Ibu harus mengisi dalam tanda petik wajib ya. Jadi pertama-tama yang harus diisi yaitu mengenai kelas. Di sini kita tunjuk saja sebelum mengisi. Nah, nanti ada keterangan isi dengan angka X, angka atau angka X1, X22 atau 10, 11, 12. Misalnya kita isi dengan 12 misalkan. Nah, ini bebas ya untuk pengisian pada
kotak isian itu bebas mau huruf kecil ataupun huruf besar, silakan. Pada akhirnya nanti di lembar berikutnya akan otomatis menjadi huruf besar. Kemudian semester, pada kotak isian ini silakan diisi 1 atau 2. 1 atau 2 ini maksudnya yaitu ganjil atau genap. Jadi kami dalam perancangan aplikasi ini tidak dicantumkan 3, 4, 5, 6, meskipun pada kenyataannya semester 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, jadi kami hanya mencantumkan 1 atau 2. Boleh diisi dengan 1, boleh angka 1, boleh diisi di angka 2, atau boleh diisi dengan 1 Romawi ataupun 2 Romawi. Misalkan angka 2. Ini nanti akan muncul keterangan genap. Kemudian bidang keahlian, program keahlian ini Bapak Ibu tidak perlu diisi karena berdasarkan pengalaman, mohon maaf mungkin ada beberapa wali kelas yang kurang memahami apa bidang keahlian, apa program keahlian. Nah, maka dari itu dalam sistem ini kami buat secara otomatis diisi oleh sistem. Nah, jadi Bapak Ibu hanya mengisi pada kompetensi keahlian saja. Pada kotak ini Bapak Ibu hanya mengisi dengan jurusan, jurusan singkatan TKJ, OTKP atau TBSM. Misalkan kita pilih TKJ. Maaf, ini harus ditunjuk ya Bu, bukan diisi diketik tapi harus ditunjuk. Maaf. Nah, harus diisi dengan tanda panah. Nah, ini. Jadi nanti bidang keahlian semua program keahlian akan muncul secara otomatis. Kemudian jenis kelamin. Mohon maaf Bu, jenis kelas ya. Jenis kelas. Untuk jenis kelas itu diisi jika terdapat dalam satu tingkatan lebih dari satu kelas untuk jurusan TKJ. Nah, misalkan jurusan TKJ ada TKJ 1, ada TKJ 2. Nah, silakan diisi, misalkan ada 2 kelas TKJ 2 misalkan ya. Nah, kemudian tahun pelajaran tahun 2022 2023. Nah, wali kelas misalkan kita sampel saja secara acak, misalkan Budi. Untuk wali kelasnya Budi, sarjana pendidikan. Nah, sebenarnya pada kotak ini pengisian wali kelas itu bebas, mau huruf kecil mau huruf besar itu bebas, karena nanti sama seperti yang tadi kelas akan muncul huruf kapital pada sheet berikutnya. NIP diisi jika ada, ataupun tidak isi pun tidak apa-apa, misalkan hanya diisi dengan strip boleh. Tempat pembagian rapot kita samakan saja. Di Tasikmalaya. Kemudian tanggalnya misalkan 5 bulan Mei tahun 2023. Kemudian setelah terisi pada identitas wali kelas, nah, ini nanti akan otomatis terisi pada sheet berikutnya yang memang diperlukan. Misalkan kita maju ke struktur kurikulum kompetensi keahlian. Nah, di sini ada muncul struktur kurikulum keahlian. Nah, teknik komputer jaringan, karena tadi Bapak Ibu mengisi TKJ. Nah, maka dari itu struktur kurikulum kompetensi keahliannya seperti ini. Muatan lokal, muatan nasional, C1, C2 dan C3. Kemudian di atasnya ada keterangan kelas 12,
TKJ, kemudian semester genap. Nah, Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada kolom ini ada kompetensi keahlian di kelas 12 untuk muatan nasional, untuk teknik komputer jaringan itu seperti ini. Jadi kami buat dirancang berdasarkan kurikulum yang berlaku di SMK Nurul Wafa. Jadi mungkin saja di sekolah lain berbeda, karena misalkan fisika misalkan dipelajari di kelas 11 misalkan, ataupun teknologi layanan jaringan tidak ada karena dipelajari di kelas 11 misal. Jadi daftar kompetensi ini dibuat berdasarkan kurikulum yang berlaku di SMK Nurul Wafa. Jadi intinya Bapak Ibu, pada halaman ini, pada sheet ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi apapun, karena ini sudah otomatis diisi oleh sistem berdasarkan kurikulum yang berlaku di SMK Nurul Wafa. Kemudian selanjutnya isi mapel. Nah, isi mapel. Sini ada beberapa mata pelajaran yang harus diisi, KKM dan nama guru. Pada daftar guru di sini kelas 12 program keahlian TKJ, nah ini wajib diisi Bapak Ibu. Pendidikan agama misalkan oleh Pak Apip ya. Kemudian maaf ya tidak memakai gelar karena untuk mempersingkat waktu. Kemudian untuk PKN misalkan Bapak Fahmi misalkan ya. Untuk bahasa Indonesia misalkan Bu Ai ya. Kemudian untuk matematika misalkan Pak Lutfi. Kemudian untuk bahasa Inggris misalkan Pak Irfan. Nah, silakan diisi KKM-nya berapa. Nah, KKM ini misalkan PAI karena kita berbasis pesantren, jangan terlalu kecil. Misalkan kita karena siswanya semua pesantri ataupun di pesantren, kita beri KKM yang beda daripada sekolah lain, itu 85 misalkan. Kemudian PKN-nya misalkan 75, bahasa Indonesia-nya 75 misalkan. Matematikanya karena ini merupakan eksak, kita kurangi misalkan 72 misal ya. Kemudian bahasa Inggris karena juga ini adalah bahasa Inggris ini adalah merupakan kearifan lokal, keunggulan di SMK Nurul Wafa, kita beli saja KKM-nya misalkan 80. Nah, kemudian pada muatan kewilayahan, nah di sini tidak terdapat mata pelajaran di muatan kewilayahan. Kenapa? Karena di kurikulum SMK Nurul Wafa, muatan kewilayahan ini dipelajari di kelas 10 ataupun di kelas 11. Jadi mungkin saja berbeda dengan sekolah lain. Misalkan muatan kewilayahan di sekolah lain ada, karena itu tidak karena memang dipelajarinya di kelas 11 ataupun di kelas 10. Nah, untuk di SMK Nurul Wafa muatan kewilayahannya tidak ada, itu karena memang tadi sudah dipelajari atau diajarkan di kelas 10 ataupun kelas 11. Kemudian muatan peminatan kejuruan. Nah, di sini Bapak Ibu juga seperti yang tadi harus mengisi dengan guru yang mengampu pada mata pelajaran yang bersangkutan. Contohnya administrasi instruksi infrastruktur jaringan misalkan Wasopian. Kemudian administrasi sistem jaringan misalkan Udinah. Kemudian teknik layanan jaringan misalkan Pak Arif misalkan. Kemudian produk kreatif kewirausahaan misalkan Bu Ade. Nah ini hanya 5 ya, hanya 4 mapel.
hanya 4 mapel. Nah, ini KKM-nya diisi di 75 75 75 75. Nah, jadi untuk sheet mapel ini nama gurunya diisi berdasarkan mata pelajaran yang tertera di sebelah kiri ini. Jadi kalau tidak ada mata pelajaran, berarti jangan diisi nama gurunya, karena nanti akan berpengaruh pada tampilan lembar capaian ya, atau lembar capaian kompetensi di output raport. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu mengisi nama guru itu berdasarkan mata pelajaran yang terisi pada kolom yang ini sebelah kiri. Kalau tidak ada mata pelajaran, ya jangan diisi. Begitupun dengan KKM-nya. Ya, oke, lanjut ke berikutnya, yaitu data siswa. Nah, ini untuk data siswa Bapak Ibu mengisi diusahakan harus lengkap ya. Harus lengkap, misalkan diisi dimulai dari nomor induk, kemudian nomor induk nasional, tadi nomor induk sekolah, kemudian nama siswa misalkan Dede, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, tempatnya Tasikmalaya, tempat lahir, kemudian ini misalkan lahirnya tanggal 8 bulan 8 tahun 2021 misalkan. Nah, untuk status dalam misalkan kandung, ini harus diisi karena nanti akan berpengaruh pada identitas siswa di sampul raport. Alamat siswa misalkan Sukarame, kemudian teleponnya misalkan berapa, bebas lah, berdasarkan data yang ada. Kemudian asal sekolahnya misalkan Dede ini dari SMP Gunung Hideng. Kemudian diterima di SMK ini pada kelas 11 pada tanggal misalkan tanggal 11 bulan Juli tahun 2022 atau 2021 ya, karena ini kelas 12. Misalkan nama ayahnya misalkan Ari, kemudian nama ibu misalkan Reni misalkan, alamatnya Sukarame, kemudian untuk telepon silakan isi berdasarkan data, kemudian pekerjaan ayah misalkan TNI, pekerjaan ibu misalkan IRT. Nah, nama wali tidak ada, nama wali, alamat wali, telepon wali, kemudian pekerjaan wali silakan diisi kalau ada. Kemudian ekskul. Nah, ekskul ini mohon maaf, ini ada yang perlu diperbaiki pada halaman ini. Namun kita seragamkan saja karena di SMK 08 siswanya itu semuanya ikut dalam diwajibkan dalam mengikuti ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Misalkan yang dilaksanakan itu pramuka, kemudian marching band, kemudian misalkan English club. Kemudian nilainya 80, 75, kemudian misalkan 90. Nah, kemudian setelah ini diisi, kita maju ke sheet kehadiran. Sakitnya untuk
siswa yang namanya Dede itu misalkan 2 hari, izinnya 2 hari misalkan, tanpa keterangannya tidak ada. Nah, oke, maju ke sheet berikutnya. Ini prakerin. Nah, prakerin ini karena siswa ini kelas 12, otomatis berarti siswa tersebut sudah melaksanakan prakerin. Nah, jadi Bapak Ibu sudah ada catatan di raport sebelumnya bahwa siswa yang namanya Rida itu prakerinnya di mana. Nah, misalkan di LP 3I. Nah, kemudian alamat lembaganya Tasikmalaya. Nah, ini. Kemudian nilai praktik. Nah, untuk nilai praktik ini ada disiplin, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Ini sebenarnya diisi dari kolom ini, ya. Jadi oleh pihak sekolah ataupun pihak lembaga Dudi itu daftar poin-poin yang akan dinilainya itu poin apa saja, gitu. Nah, jadi ini harus menanyakan ke bagian kurikulum. Nah, jadi yang dinilai itu apa saja, ataupun ke kaprok bisa. Jadi misalkan kedisiplinan, kemudian mohon maaf itu ada error ya, jadi nanti akan kami perbaiki mengenai muncul 2 di kolom 1 dan kolom ketiga yang ini nanti kami akan perbaiki. Kemudian misalkan kerjasama, kemudian dan lain-lain lah ya. Nah, nanti di sini oleh Bapak Ibu diisi disiplinnya misalkan 85, kerjasamanya misalkan 90. Nah, nanti diisi berdasarkan poin yang telah disepakati, nilai apa saja yang akan dicantumkan pada sertifikat prakerin. Nah, itu. Kemudian next ke sheet prestasi. Di sini ada nama siswa. Untuk prestasi ini diisi berdasarkan prestasi yang diraih oleh siswa, ya, oleh siswa yang bersangkutan. Kalaupun ada silahkan diisi, kalaupun tidak ada ya jangan. Nah, misalkan tidak ada, untuk yang namanya Dede tidak diisi. Kemudian next ke deskripsi. Nah, deskripsi ini menerangkan bahwa referensi deskripsi KI1, referensi deskripsi KI2. Ini menerangkan mengenai predikat yang diraih oleh siswa yang bersangkutan, deskripsinya itu apa, seperti apa. Nah, ini sudah tertera dalam sheet ini. Jika A, predikatnya A, maka siswa tersebut misalkan referensi deskripsi KI1 selalu bersyukur. Jika B, sering bersyukur. Nah, seperti itulah ya, dan sebagainya. Kemudian deskripsi KI3. Nah, ini kalau perbedaan deskripsi KI1 dan KI2 itu, kalau deskripsi KI1 KI2 itu sudah dipaten oleh sistem berdasarkan
kurikulum SMK Nurwapa. Sedangkan deskripsi KI 3, KI 4 itu Bapak Ibu harus mengisi. Nah, untuk mata pelajaran, tadi ini mata pelajaran apa ya? Untuk mata pelajaran misalkan pendidikan agama. Nah, ini untuk pendidikan agama deskripsinya seperti apa saja ya. KI 3, KI 4-nya itu apa saja. KI 3, KI 4-nya harus diisi ya, harus diisi berdasarkan mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, karena ini sebenarnya ini asalnya kosong, jadi kalaupun tidak ada oleh Bapak Ibu harus diisi terlebih dahulu. Jadi asalnya ini tidak ada. Nah, asalnya ini kosong karena guru PKN sudah memberikan KI 1, sudah memberikan KI 3 dan KI 4-nya apa saja, maka nanti akan muncul deskripsi KI 3 dan KI 4 untuk PPKN dan seterusnya lah ya. Ini sudah diketahui oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, kemudian ini referensi sikap sosial, ada KI 1 dan KI 2. Referensinya seperti ini. Jadi pada sheet ini ya, Bapak Ibu hanya melihat saja bahwa referensi deskripsinya itu seperti ini. Kemudian ada interval ini juga ini sebagai apa, referensi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi di sheet ini ya. Cuma informasi ini, sheet ini berinformasikan tentang interval jika siswa yang bersangkutan bernilai sekian maka predikatnya apa. Jadi ini interval nilainya ini 88 sampai 100 itu A. Berarti jika siswa 90 maka A, 88 maka A, 88,5 maka A. Nah, jika 74 maka B, 76 maka B, 85 maka B. Jika 63 maka C, jika 72 maka C. Nah, jika 0 maka D, jika 60 maka D. Nah, itu seperti itu ya untuk interval nilai predikat. KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan itu sama saja, disamakan saja untuk interval nilainya. Kemudian lanjut ke sheet berikutnya yaitu tentang nilai PTS. Nah, ini nilai PTS, Bapak Ibu silakan diinput di sini. Nah, diinput di sini berdasarkan data yang ada. Ini diisi dengan predikat A, kemudian ini diisi dengan misalkan B. Nah, kemudian untuk KI 3 diisi dengan angka, misalkan 80. Kemudian untuk KI 4 nya diisi dengan angka misalkan 90. Nah, itu. Kemudian dan selanjutnya ya, misalkan B, ini A, ini 75, ini 80. Kemudian untuk KI 3
pada bahasa Indonesia misalkan 80, kemudian 85, kemudian ini 85 misalkan, ini 80, ini 75 misalkan, ini 80, ini 90, 87, 80, 80. Oh maaf, ini 80, 80, ini 85, 88, 89. Oh maaf bu, ini karena perlu diperhatikan ya, perlu Bapak Ibu ketahui tadi, mohon maaf kami salah input tadi kan. Pengisian nilai ini diisi berdasarkan mata pelajaran di atas, karena tidak ada mata pelajarannya, jadi tidak perlu diisi. Tidak perlu diisi ini cukup sampai bahasa Inggris. Nah, ini juga tidak perlu diisi karena pada muatan kewilayahan itu untuk kelas 12 tidak ada, juga tidak perlu diisi. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui yang harus diisi itu ini mata pelajarannya. Jika ada di sini tertera mata pelajaran, maka nilainya diisi. Kemudian seperti ini, seperti administrasi infrastruktur jaringan. Nah, ini ada mata pelajarannya. Kemudian administrasi sistem, ini ada mata pelajarannya. Kemudian ini ada teknologi layanan, ada mata pelajarannya. Kemudian produk kreatif ada, ini ada. Nah, ini untuk selanjutnya tidak ada mata pelajaran yang ini. Nah, berarti untuk nilainya tidak perlu diinput. Nah, ini juga yang lain juga tidak terdapat mata pelajaran yang tertera di sini, berarti untuk nilai KI 3, KI 4-nya tidak perlu diisi. Kemudian nilai PAS. Nah, nilai PAS konsepnya sama seperti tadi nilai PTS. Bapak Ibu hanya mengisi sesuai daftar nilai yang tertera, yang didapatkan oleh siswa yang bersangkutan. Misalkan ini untuk muatan nasional PAI, misalkan diisi dengan A, ini A, ini 85, 80. Kemudian PKS-nya B, ini A, ini 87 ya kan, ini 88. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesia nilai pasnya 80, ini 88 misalkan, 87, 84, 85, 87, 82. Maaf ya, tadi karena ini tidak ada mata pelajaran, nah ini tidak perlu diisi. Kemudian muatan kewilayahan ini tidak ada mata pelajarannya. Kemudian muatan peminatan itu ada. Administrasi jaringan ini misalkan 80, ini 90. Kemudian sistem jaringan misalkan 84, ini 88.
kemudian 85 misalkan teknologi layanan, 87, kemudian produk kreatif misalkan 90, 92. Nah, kemudian kolom berikutnya tidak ada ya, tidak ada mata pelajaran, maka tidak perlu diisi. Nah, itu pengisian data siswa sudah selesai. Nanti Bapak Ibu tinggal menginput pada hasil ataupun output dari penginputan tadi. Misalkan tadi nama siswanya Dede ya, itu berada pada absen nomor 1, berarti silakan oleh Bapak Ibu diisi nomor 1 di sini 1. Nah, nanti akan otomatis terisi oleh yang namanya Dede. Nah, NIS-nya nomor induk sekolahnya 123, NISN-nya 321. Nah, berdasarkan data yang tadi oleh Bapak Ibu input. Kemudian identitas peserta didik. Nah, ini sudah terisi secara lengkap. Nama siswanya Dede, tempat lahirnya Tasikmalaya 8 Agustus 2021, NISN ini berdasarkan data yang diinput tadi. Nah, ini jadi jangan salah paham ya, ini 10 itu jadi siswa yang namanya Dede itu diterima di SMK Nur Wafa itu pada kelas 10 tahun 2021. Jadi siswanya kelas 12 siswanya, tapi diterimanya di kelas 10, jadi bukan pindahan di kelas 11. Nah, ini kemudian LCK. Nah, ini sudah terisi. Nah, ini sudah terisi. Jadi laporan capaian kompetensi SMK Nur Wafa Jalan Kiai Haji Muhammad Idris, nama siswa Dede, kemudian NIS, NISN, kemudian kelas atau paket kelas keahlian, kemudian semester genap, tahun pelajaran. Nah, sikap spiritual itu A, sikap sosial A, ini berdasarkan input nilai yang tadi ya. Kemudian pendidikan agama dan budi pekerti, nama gurunya Pak Apip Pudin SPDI MPDI. Kemudian pendidikan Pancasila kewarganegaraan itu Pak Fahmi, pengetahuannya 87, keterampilannya berapa ini 88, itu KKM-nya 75. Kemudian bahasa Indonesia Ibu Ai, pengetahuan KKM-nya 75, pengetahuannya 80, predikatnya B, keterampilannya 80, predikatnya B, dan seterusnya. Kemudian piagam. Nah, piagam ini mohon maaf ya, seharusnya bukan piagam, jadi kita geser saja. Piagam ada di sheet setelah rekap nilai, ataupun sebelum rekap nilai. Jadi setelah sheet LCK masuk ke sheet mutasi. Itu jika siswa yang bersangkutan pindah ya. Kalaupun tidak terjadi kegiatan mutasi, nah ini tidak perlu diisi. Nah, tadi ada yang terlewat pada pengisian LCK. Nah, pada pengisian LCK ini di bawah itu, karena siswa yang namanya Dede ini kelas 12 semester genap ya, otomatis siswa tersebut pada semester ini harus ada keterangan lulus dan tidak lulus. Jadi
kami buat pada sistem ini, jika Bapak Ibu mengisi kelas 12 dan mengisi semester genap, maka di halaman akhir RCK itu akan muncul lulus ataupun tidak lulus. Jadi itu secara otomatis ya, secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung kelas 12 kan harus ada lulus tidak lulus. Nah, berarti bagaimana cara menginputnya? Nah, itu adalah sudah kami antisipasi. Jadi jika tadi pas mengisi identitas wali kelas diisi dengan angka 12 dan semesternya 2 genap, nah, maka di sini di halaman terakhir bagian bawah itu akan muncul keterangan lulus ataupun tidak lulus. Dia akan muncul secara lengkapnya, akan muncul keputusan titik 2 berdasarkan hasil yang dicapai pada semester 1 dan 2 serta hasil rapat Dewan Guru peserta didik dinyatakan lulus. Nah, peserta didik dinyatakan tidak lulus. Nah, misal. Nah, ini wali kelasnya Budi. Nah, kemudian nama orang tuanya atau wali ini diisi oleh siswa. Kemudian kepala, di sini ada mengetahui kepala SMK. Jadi output ataupun hasil dari penginputan tadi itu di print dari mulai sampul, kemudian identitas PD, kemudian LCK dan mutasi. Nah, ini karena sampul dan identitas PD ini sudah diisi pas waktu kelas 10, jadi untuk wali kelas 11, wali kelas 12 itu hanya mencetak atau hanya memprint pada sheet LCK saja ya. Jadi ini catatan penting untuk wali kelas 11 dan kelas 12, lembar LCK atau output yang perlu di print itu hanya ini nomor 3 LCK, karena untuk sampul identitas PD itu sudah di print pada waktu siswa tersebut di kelas 10. Kembali lanjut ke piagam. Nah, ini piagam ini diisi berdasarkan perolehan dari rekap nilai yang ini. Jadi piagam ini diisi pada kolom ini, pada kolom ini nih, identitas siswa. Di sini dituliskan secara manual ya, nama lengkap siswa, nomor induknya berapa. Nah, ini dari mana data ini? Ranking pertama, peringkat kedua, kemudian di bawahnya ada peringkat ketiga. Ini data ini dari mana? Nah, Bapak Ibu, data ini didapat dari rekap nilai. Jadi pada sheet ini ada peringkat, ada angka peringkat. Nah, jadi sudah diberi petunjuk bahwa siswa tersebut peringkatnya ke 1, siswa si A peringkat 2, si B peringkat 3. Jadi ini hanya bisa diinput atau bisa dilihat dari data rekap nilai. Tadi misalkan Dede, karena ini tadi menginputnya 1 orang, jadi otomatis mungkin tidak ada saingan. Atau kalaupun misalkan diinputnya misalkan ada 25 orang, nanti akan terlihat peringkat 1 sampai 25 itu siapa saja. Nah, ini dari data ini, dari rekap nilai.
Nah, misalkan piagam ini di input misalkan nama lengkapnya Dede, kemudian nomor induknya 123. Nah, nanti otomatis ini diisi ya, terisi nama siswa Dede, nomor induk siswa 123, program kelas, program keahlian 12 TKJ semester genap sebagai peringkat ke-1. Nah, tuh. Jadi nanti tinggal di print. Nah, ini akan muncul sertifikat atau piagam penghargaan. Nah, Dede 123 nomor induk 123 kelas 12 TKJ semester genap tahun pelajaran 2023 sebagai peringkat pertama. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Semoga tutorial petunjuk teknis pengisian aplikasi rapor SMK Nurul Wafa ini dapat bermanfaat dan digunakan oleh Bapak Ibu wali kelas SMK Nurul Wafa dengan sebaik-baiknya. Dan apabila ada hal-hal yang kurang paham ataupun kurang jelas, silahkan hubungi saya dengan bisa mendatangi langsung ataupun melalui boleh dengan menyebutkan bagian mana yang kurang paham berkaitan cara pengisiannya ataupun yang lainnya. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.